Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kembali lagi dengan saya Risma Sari di mata kuliah akuntansi perpajakan. Di mana ini adalah pertemuan kita ke 15 ya, pertemuan terakhir lah ya. Alhamdulillah. Setelah ini UAS. Di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan dua sesi. Yang pertama yaitu materi kita pada hari ini, yakni terkait dengan integrasi akuntansi dan perpajakan dalam pengambilan keputusan bisnis, serta nanti di sesi yang kedua saya akan membahas mengenai soal yang sekiranya nanti eh, akan keluar di ujian akhir semester. Nah, ini ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, baik teman-teman sudah nampak di layar ya mengenai tentang integrasi akuntansi eh, dan perpajakan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini pada eh, pada pertemuan kali ini, untuk capaian pembelajarannya ada beberapa, yakni yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan pada kali ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai yang namanya kompetensi menyeluruh mengenai peran akuntansi perpajakan dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Yang kedua adalah mengenai tax planning legal and ethics, di mana eh, ini kita akan menganalisis penerapan tax planning itu sendiri secara legal dan etis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, yakni resiko perpajakan. Di dalam resiko perpajakan berarti di sini kita mengidentifikasi berbagai resiko perpajakan yang dihadapi perusahaan dalam operasionalnya. Yang keempat adalah tax governance, yakni menjelaskan kepentingan tata kelola perpajakan yang transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, yang kelima adalah setelah teman-teman mempelajari mata kuliah hari ini, teman-teman diharapkan dapat yang namanya mengintegrasikan aspek akuntansi dan perpajakan dalam eh, strategi bisnis secara komprehensif. Nah, selanjutnya adalah peta konsep perkuliahan. Di dalam perkuliahan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai perancangan bisnisnya, tax planningnya bagaimana, manajemen risiko pajaknya bagaimana, serta tax governance yang terakhir adalah etika dari profesi itu sendiri. Dan dari kelima aspek ini, peta konsep perkuliahan ini adalah mengintegrasi akuntansi dan perpajakan ya tentunya teman-teman ya. Nah, bagian pertama yakni peran akuntansi perpajakan dalam perencanaan bisnis. Apa sih sebenarnya peran dari akuntansi perpajakan dalam perencanaan bisnis? Apa itu akuntansi perpajakan? Di sini kita lihat bahwa akuntansi perpajakan adalah suatu proses di mana pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang disusun dia berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsinya ini tidak hanya sekedar menjadi perhitungan menghitung pajak terhutangnya saja, tetapi menjadi dasar bagai bagi manajerial dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada tiga peran utama dalam perusahaan. Yang pertama adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua adalah perencanaan keuangan, yang ketiga adalah dukungan kepatuhan pajak. Di dalam dasar pengambilan keputusan, hal ini berarti terkait dengan menentukan strategi investasi, sumber pendanaannya bagaimana, lalu kebijakan dividennya bagaimana, dan evaluasi profitabilitasnya sendiri itu bagaimana. Yang kedua adalah terkait dengan memproyeksikan beban pajak, mengelola arus kas, dan mengantisipasi risiko perpajakan. Itu adalah kaitannya dengan perencanaan keuangan. Selanjutnya adalah dukungan kepatuhan pajak. Di dalam dukungan kepatuhan pajak nanti kita akan belajar bagaimana sih pelaporan yang baik serta meminimalkan risiko dari sanksi perpajakan dari pihak otoritas ya. Nah, di sini ada sudah studi kasus. Misalnya adalah kasus dari PT Maju Jaya. Nah, berikut ilustrasinya ya. Laba sebelum pajaknya itu diketahui 2 miliar. Nah, laba bersih PT Maju Jaya itu belum dikurangi kewajiban PPh badannya. Nah,
Tarif PPh badan yang berlaku adalah 22%. Jadi 2 miliar dikali dengan 22%, dapat itu pajak terhutangnya adalah 440 juta. Nah, dari hasil perhitungan ini ya, 2 miliar dikalikan 22%. Jadi 440 juta. Menjadi keputusan investasi dan dividen. Nah, informasi pajak terhutang ini kalau teman-teman lihat bisa menjadi landasan dari pihak manajemen dalam menentukan kebijakan investasinya, dalam melakukan pembagian dividennya, dan kebutuhan modal kerja perusahaan. Karena di sini sudah tahu ya bahwa, oh ternyata dengan adanya laba sebelum pajak itu 2 miliar, tapi setelah ada pajak berarti ada pengurangan dari tarif PPh-nya. Berarti kan laba bersihnya nggak jadi 2M, 2M dikurangi 440 juta kan ya. Nah, ini pasti pihak manajemen akan memikirkan pajak terhutang ini sebagai kebijakan menentukan tadi dividen, kebutuhan modal kerja, lalu investasi di perusahaannya. Nah, selanjutnya adalah tax planning dan manajemen risiko pajak. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tax planning itu adalah cara kita ya untuk mengelola atau eh, apa ya memetakan ya pengelolaan kewajiban pajak secara legal. Kenapa ya? Karena untuk mengefisiensikan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, balik lagi, ini bukan termasuk tax avoidance atau penghindaran pajak ya, melainkan optimalisasi, meminimalkan biaya secara sah dan legal. Tujuannya untuk apa ya? Yang pertama ya tetap saja untuk meminimalkan beban pajak secara sah, lalu untuk meningkatkan efisiensi keuangan perusahaannya, mengoptimalkan arus kas operasinya, lalu mengurangi resiko sengketa dari Dirjen Pajak. Nah, bentuk tax planning yang legal itu biasanya masuk ke metode penyusutan, lalu insentif pajak. Setelah itu pengaturan waktu. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ya metode penyusutan itu garis lurus atau saldo menurun itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi di luar itu fiskal tidak mengakui. Yang kedua adanya insentif pajak, ada tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax. Ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu selanjutnya pengaturan waktu. Di dalam pengakuan pendapatan dan beban pada waktu yang tepat serta strategisnya. Ini ya pengakuan pendapatan dan beban pada waktu yang tepat dan strategis. Manajemen resiko atau jenis dan tahapannya. Nih, resiko perpajakan ini dapat muncul dari berbagai aspek operasional perusahaan terkait dengan pemahamannya yang baik terhadap jenis resiko menjadi fondasi pengendalian yang efektif. Nah, kita bisa lihat nih di sini ada jenis-jenis resiko pajak. Kita bisa cek pertama adalah resiko kepatuhan, resiko perhitungan, resiko dokumentasi, dan resiko pemeriksaan. Nah, resiko kepatuhan ini terkait dengan terlambat lapor atau terlambat membayar kewajiban perpajakan oleh si wajib pajak. Resiko perhitungan biasanya terkait dengan salah penerapan tarif. Nah, dengan adanya resiko perhitungan ini biasanya muncul namanya koreksi fiskal. Selanjutnya adalah resiko dokumentasi. Nah, di dalam resiko dokumentasi, dokumen pendukung transaksi yang tidak lengkap atau yang tidak valid ini menimbulkan resiko. Nah, selanjutnya resiko pemeriksaan. Di dalam resiko pemeriksaan, koreksi fiskal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ketika nanti ada pemeriksaan, masuk ke pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan koreksi-koreksi terhadap laporan keuangan atau laporan-laporan yang kita laporkan, kita sampaikan kepada Dirjen Pajak. Nah, ini ada beberapa tahapan manajemen risiko. Yang pertama, kita perlu melakukan identifikasi risiko. Artinya apa? Artinya di sini kita harus memetakan seluruh potensi risiko perpajakan dalam operasi bisnis. Kedua adalah pengukuran risiko. Di dalam pengukuran risiko berarti kita menilai dampak serta probabilitasnya terhadap resiko yang terjadi ya. Ketiga adalah pengendalian resiko. Di dalam pengendalian resiko, kita menerapkan kontrol dan prosedur untuk memitigasi resiko itu sendiri.
Selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring. Nah, kalau evaluasi dan monitoring ini berarti terkait dengan memantau dan efektivitas pengendalian secara berkala dan berkelanjutan. Nih, jadi teman-teman bisa ngecek ya di sini ya, berapa sih manajemen risiko pajak dan jenis serta tahapannya. Selanjutnya adalah strategi efisiensi pajak yang legal. Di dalam strategi efisiensi pajak yang legal, ini merupakan suatu upaya yang meminimalkan beban pajak melalui perencanaan yang disahkan atau yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, ini biasanya eh, ada beberapa strategi. Nih, bisa pemanfaatan melalui fasilitas pajak. Ya, ini tadi ya memanfaatkan tax holiday, tax allowance, atau PPh final UMKM untuk mengurangi beban pajak secara legal. Selanjutnya adalah mengoptimalkan biaya deductible. Nah, ada yang kemarin ada deductible expense dan non-deductible expense. Nah, di mana di sini optimalisasi biaya deductible berarti memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan, seperti biaya gajinya, biaya promosinya, biaya pelatihan karyawannya. Nah, itu bisa. Selanjutnya ada pengelolaan penyusutan, di mana pemilihan metode penyusutan ini aktif atau tetap yang tepat dapat mempengaruhi besarnya laba kena pajak. Jadi laba kena pajak ini bisa dihitung ya. Selanjutnya adalah transaksi internasional. Di dalam transaksi internasional ini berarti melakukan pemanfaatan perizinan penghindaran pajak berganda atau P3B dan dokumentasi transfer pricing yang handal. Nah, ini ya strategi pajak yang legal. Ada fasilitas pajak, optimalisasi biaya deductible, pengelolaan penyusutan sama transaksi internasional. Ini juga sudah Bu Risma bahas kemarin ya, tax planning dan tax evasion ini sedikit saja. Kalau intinya kalau tax planning itu legal diakui secara peraturan perpajakan, tapi kalau tax evasion atau penghindaran pajak itu tidak bisa dan menimbulkan resiko administrasinya adalah resiko yang tinggi. Selanjutnya, tata kelola pajak perusahaan atau tax governance. Di dalam tax governance itu adalah sistem pengelolaan perpajakan yang mana tujuannya untuk kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan secara menyeluruh, termasuk transparansinya, akuntabilitasnya, manajemen resikonya, serta kepatuhannya. Nah, di sini transparansi berarti terkait dengan keterbukaan informasi perpajakan kepada pemangku kepentingan. Siapa sih pemangku kepentingannya? Ya bisa stakeholder, bisa pemerintah, tergantung dari pihak internal ataupun pihak eksternalnya. Selanjutnya akuntabilitas. Nah, kalau kita akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pengelolaan pajak secara terstruktur dan terukur di sini. Dan selanjutnya adalah manajemen resiko. Manajemen resiko adalah identifikasi dan pengendalian resiko pajak secara sistematis dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah kepatuhan, di mana kepatuhan ini adalah pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi ini adalah tata kelola pajak perusahaan atau tax governance-nya. Nah, ini ada tax governance di era digital. Transformasi digital perpajakan di Indonesia ini mengharuskan perusahaan mengadaptasi yang namanya sistem tata kelola pajak ya. Ada e-faktur, e-bupot, e-filing, core tax administrasi sistem, dan internal tax control. Ini juga ada sudah kemarin sudah saya bahas juga terkait dengan tax governance di era digital. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai etika profesi dalam praktik perpajakan, di mana ada 5 ya prinsip etika akuntansi pajak. Ada yang namanya integritas, ada yang namanya objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yakni integritas. Integritas artinya apa? Integritas di sini artinya bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan profesional. Nah, selanjutnya adalah objektivitas. Objektivitas di sini adalah bebas dari konflik kepentingan, tekanan yang didapat dan mempengaruhi pertimbangan profesional. Jadi secara etika profesinya
dalam berpajak kita objektif ya, bebas dari kepentingan dari pihak manapun. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini berarti apa? Memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai dan selalu memperbaharui keahlian. Nah, kerahasiaan berarti menjaga kerahasiaan data dan informasi klien dari pihak yang tidak berwenang. Jadi jangan asal kita memberikan data-data, kita sebagai akuntan pajak memberikan data-data kepada klien yang bukan klien atau eh, tanpa seizin klien itu tidak diperbolehkan. Nah, ini juga eh, berefek ke dalam perilaku profesional, ya ini mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas. Jadi ini perlu diterapkan etika profesi ya. Tadi ya ada 5 ya, integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Oke, selanjutnya dilema etika menghadapi tekanan manajemen. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin banyak terjadi di perusahaan-perusahaan ya. Manajemen itu meminta akuntan untuk mengurangi beban pajak dengan cara berpotensi melanggar peraturan pajak yang berlaku. Nah, situasi seperti ini harus bagaimana kita sebagai akuntan yang profesional? Satu ya, tolak karena itu merupakan tindakan yang ilegal. Akuntan ini wajib menolak instruksi yang secara tegas melanggar ketentuan perpajakan dan hukum yang berlaku. Kedua, yakni berikan solusi alternatif. Kita sebagai akuntan pajak juga harus tahu solusi alternatifnya apa. Tawarkan strategi tax planning yang sah ya. Kita harus tahu, oh tax planningnya ini seperti ini ya, dapat memberikan efisiensi pajak tanpa resiko hukum. Yang ketiga adalah jaga integritas profesi. Dokumentasikan penolakan secara tertulis, laporkan kepada atasan atau komite audit jika diperlukan. Jadi ketika ada hal seperti itu, ya tetap harus ada hitam di atas putihnya karena itu perlu ya dokumentasikan penolakan secara tertulis. Selanjutnya adalah tren akuntansi terkini ya sudah banyak dibahas ya mengenai AI, big data. Kalau AI itu digunakan dalam analisis data perpajakan, biasanya detection fraud secara otomatis. Kalau big data dan analisis dimanfaatkan di JP untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak secara real time dan menyeluruh. Nah, kita tahu ya sekarang ini kita ada CATS atau Corporate Administration System ini yang mana adalah platform administrasi perpajakan nasional yang meningkatkan integrasi data dan efisiensi layanan perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, ini kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sustainability tax-nya. Yakni beberapa penerapan kebijakan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan transmisi ekonomi secara hijau ya. Jadi kita tuh tidak hanya sekarang itu tidak hanya untuk ini ya menghitung, melapor, list, tapi juga sudah bersinggungan dengan tren-tren akuntansi perpajakan terkini. Nah, ini langsung ya ke studi kasus ya teman-teman ya. Ada PT Sejahtera. PT Sejahtera ini memperoleh laba bersih sebelum pajaknya adalah 5M. Perusahaan berencana melakukan investasi mesin baru dan ingin meminimalkan resiko perpajakan yang legal dan sah. Nah, sebagai seorang konsultan dan tax planning, kita sudah belajar itu berarti kan kita harus tahu peran akuntansi perpajakan dulu bagaimana. Di sini kita bisa melihat bahwasanya akuntansi perpajakan ini mendukung keputusan investasi mesin baru tersebut. Kita bisa hitung dulu nih estimasi PPh badan dan dampaknya terhadap arus kas. Berarti kalau 5 miliar dikalikan dengan 22% berapa? Terus kita mau investasi baru. Nah, harga mesin atau investasi barunya berapa yang ingin dibeli? Nah, kita harus tahu nih dampaknya apabila ada PPh-nya sebesar 22% dikalikan dengan 5M itu apa terhadap laporan keuangan. Yang kedua, terapkan strategi tax planning. Dari strategi tax planning itu berarti bisa diartikan mempertimbangkan mungkin metode penyusutannya, insentif pajaknya, atau pengakuan bebannya yang relevan. Yang ketiga adalah resiko perpajakan. Nah, kita bisa mengidentifikasi resiko perpajakan yang mungkin timbul dari rencana investasi dan transaksi terkait yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ini benar-benar harus ini ya, harus dihitungkan ya
resikonya. Selanjutnya adalah tax governance dan etika profesi. Yang terakhir, terkait dengan tax governance dan etika profesi berarti eh, bagaimana cara penerapan tax governance ini yang tepat dan bagaimana sih akuntan ini harus menjaga integritas profesionalnya. Jadi tadi ya, tuh ada yang namanya di dalam integritas profesional nih, balik lagi nih, ini tadi harus secara objektif, rahasia, integritas. Integritas berarti dia bertanggung jawab, jujur, terbuka, dan dalam setiap tindakan profesionalnya itu harus benar-benar diterapkan. Nah, yang terakhir adalah rangkuman dari materi kita pada pertemuan ke-15 ini. Namun sebelum rangkuman, ini izin saya stop share dulu, saya ganti untuk materi yang kedua. Nah, teman-teman, ini kan kita sudah mau memasuki pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir di pertemuan ke-15 ini, besok pertemuan ke-16 sudah ujian akhir semester, di mana Bu, saya sudah memberikan contoh rangkuman untuk perhitungan ujian akhir semester yang nanti bisa teman-teman pelajari. Ini saya sedikit untuk bahas ya, di mana sudah saya rangkum dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15 ini saya hanya memberikan mungkin satu atau dua soal ya besok ya terkait dengan pertemuan kita di bab 9 sampai dengan bab 15. Nah, contoh soalnya adalah PT Nusantara Teknologi ini merupakan perusahaan manufaktur elektronik di mana dia lokasinya di Indonesia, tapi dia memiliki anak perusahaan di Indonesia, yakni MT Singapore BTA Ltd yang bertugas sebagai distributor kawasan di Asia Tenggara. Nah, pada tahun 2025, PT Nusantara Teknologi memiliki data keuangan. Nah, data keuangan ini jumlahnya dalam rupiah ya. Penjualan domestik ada 12 miliar. Penjualan kepada NT Singapura berarti penjualan ke anak perusahaan 3 miliar. Harga pokok penjualannya adalah 8 miliar. Beban gajinya 1 miliar, beban administrasinya 400 juta, beban penyusutannya 300 juta, pendapatan bunganya 100 juta rupiah, kasnya 1,5 miliar, piutangnya adalah 1 miliar, persediaan 2 miliar, aset tetapnya 5 miliar, akumulasi penyusutannya 1,2, utang usahanya 1 miliar, utang banknya 2 miliar, modal sahamnya 3 miliar, saldo laba awalnya 1,5 miliar. Nah, informasi tambahan tarif PPh badannya adalah sebesar 22%, berarti ikut tarif normal. Nah, ini ada harga pasar atau Amlex price-nya. Produk yang dijual ke NT Singapura harusnya 4 miliar. Namun perusahaan jualnya hanya 3 miliar. Berarti nanti akan muncul selisih ya. Yang ketiga, manajemen berencana melakukan tax planning dengan memanfaatkan fasilitas eh, penyusutan dipercepat yang dapat menambahkan beban penyusutan fiskal sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, direksi ini akan mempertimbangkan tetap menggunakan harga transfer 3M agar laba perusahaannya kecil dan eh, pajak yang dibayar lebih ringan. Nah, ini teman-teman disuruh nyusun laporan laba ruginya menurut PSAK dan hitung beban PPh sebelum dan sesudah adanya koreksi dari transfer pricing. Hitung penghematan pajaknya, lalu berdasarkan prinsip integritas pajak, apakah keputusan manajemen mempertahankan harga transfer tersebut dapat dibenarkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang pertama kita jawab dulu nih laporan laba rugi. Gampang ya kalau laba rugi ya, tinggal pendapatannya berapa dikurangi HPP dikurangi bebannya ya. Pendapatannya ini penjualannya berapa? 12 miliar. Kita cek di sini penjualannya berapa? 12 miliar kan? Ditambah dengan yang di LTD 3 miliar. Berarti total penjualannya adalah 15 miliar. Ada pendapatan lainnya dari pendapatan bunga, kita masukkan 100 juta.
Total pendapatannya adalah 15,1 miliar. HPP di sini diketahui HPP-nya adalah harga pokok penjualan adalah 8 juta. Tinggal dimasukkan pokok penjualannya 8 juta. Beban gaji 1 miliar, beban administrasi 400, beban penyusutan 300. Total bebannya adalah 9 juta, 9,7 miliar. Dari total pendapatan 15 dikurangi total beban 9,7 miliar, ditemu laba sebelum pajaknya adalah 5,4 miliar. Nah, beban pajaknya kita hitung dari 5,4 miliar dikalikan dengan 22%. Jadi berapa? 1,188 miliar. Laba bersihnya tinggal teman-teman kurangkan aja. Laba sebelum pajaknya 5,4 dikurangi beban pajaknya 1,188 M. Ketemu 4,212 miliar. Nah, ini ya. Yang kedua adalah pertanyaan kedua adalah apa ini? Hitung PPh badan sebelum dan sesudah koreksi transfer pricing. Harga pasar seharusnya kan 4 miliar kayak. Harga transfer yang digunakan 3 miliar. Nah, ini menimbulkan selisih 1 miliar. Berarti dari selisih 1 miliar ini kita masuk ke koreksi fiskal. Dari laba sebelum pajaknya 5,4 itu kita tambahkan lagi karena ada selisih 1 miliar tambahkan 5,4 ditambah 1 miliar jadi berapa? 6,4 miliar. Jadi PPh terhutangnya dihitungnya 6,4 miliar dikali 22% jadi 1,4 miliar. Nah, pasti ya muncul namanya kekurangan kan? Karena tadi yang dihitung sebelum transfer pricing itu harganya itu adalah berapa tadi? 1,4 1,188. Berarti selisihnya adalah 1,4 miliar dikurangi dengan 1,1 adalah 220 juta rupiah. Nah, tax planningnya melalui penyusutan dipercepat, berarti tambahan penyusutan fiskal senilai 100 juta rupiah. Nah, penghematan pajaknya berapa? 22% dikali 100 juta adalah 22%. Nah, ini adalah perhitungan setelah adanya PPh tax planning 1,4 dikurangi 22 juta adalah 1,386 miliar rupiah. Jadi ini adalah PPh setelah adanya tax planning ya. Terus pertanyaan yang keempat apa ini? Berdasarkan prinsip integritas, apakah keputusan manajemen mempertahankan harga transfer tersebut dapat dibenarkan? Kita lihat di sini. Keputusan mempertahankan harga transfer tidak 3M tadi tidak mencerminkan prinsip Armlet Principle. Ingat teman-teman, di dalam prinsip menggunakan harga wajar, itu yang digunakan adalah harga wajar. Dan di dalam ini PT Nusantara, PT Nusantara Teknologi ini, dia tidak mencerminkan prinsip Armlet Principle ya. Ini sangat bertentangan dengan prinsip integritas perpajakan, di mana manajemen memang dapat melakukan tax planning dengan sah, seperti memanfaatkan penyusutan dipercepat atau peraturan pajak, namun sengaja menetapkan harga transfernya di bawah harga pasar untuk memindahkan laba ke negara. Ini merupakan tindakan yang berpotensi dikategorikan sebagai agresif tax avoidance, jadi penghindaran pajak. Jadi penyusunan perhitungannya harus menggunakan harga wajar ya. Baik, mungkin stop dulu. Oke. Baik, teman-teman, berarti di pertemuan ke-15 ini kita sudah membahas beberapa, yakni mengenai peran strategis dari akuntansi perpajakan terkait dengan pengambilan keputusan. Terus balik lagi kita membahas mengenai tax planning yang legal, manajemen resiko, tax governance, serta etika profesi. Baik, nanti sebelum mengerjakan ujian akhir semesternya, mohon dibaca terlebih dahulu untuk panduannya. Jadi supaya tidak salah, saya ulangi sekali lagi, nanti apabila mau mencantumkan link, mohon ya, linknya itu aksesnya dibuka. Jadi tidak hanya kalian saja yang bisa lihat, tapi saya kalau mau nilai itu bisa lihat. Begitu ya teman-teman ya.
Saya akhiri pertemuan kita pada pertemuan ke-15 pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Sampai jumpa di mata kuliah saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.